Kisah pendekar Majapahit di kaki Gunung Rinjani. Kebesaran Majapahit memang melegenda hingga seantero Nusantara, bahkan ke mancanegara, ketika itu. Di Nusantara, Majapahit juga terungkap menancapkan jejaknya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Nama tempatnya Sembalun Lawang. Lokasinya tepat berada di kaki Gunung Rinjani yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dengan dikelilingi bukit yang menjulang tinggi dan punggungan, gunung yang hanya ditutupi padang sabana sehingga tidak malu-malu lagi menampakkan kekekaran dan kemolekannya. Untuk ditonton oleh siapa saja yang berada di kakinya. Dari sanalah dipercaya awalnya peradaban Pulau Lombok yang terus mengalir ke arah hilir pasca letusan hebat Gunung Samalas pada tahun 1257. Gunung Samalas merupakan gunung sebelum Rinjani yang letusannya menghentakkan dunia hingga mengubah iklim global, serta berdampak pada kelaparan dan kematian sampai benua Eropa selama 2 tahun. Pengaruh Jawa di Sembalun, menurut cerita turun-temurun di daerah itu bermula setelah letusan Gunung Samalas. Ketika ada 7 keluarga yang kembali ke tanah leluhur dan bertemu dengan 2 punggawa kerajaan Majapahit, Raden Arya Pati dan Raden Arya Mangunjaya. Sungai dan bukit petilasan kedua orang itu kemudian dinamai Majapahit. Berdasarkan cerita warga dari leluhurnya secara turun-temurun, sekelompok warga yang berada di kaki gunung itu pun mengungsi ke tempat yang aman menuju ke arah timur, yakni hutan Pilin di daerah Sambalia, Labuan Lombok, sampai Selaparang. Selama ratusan tahun mereka mengungsi akibat trauma letusan itu. Ada inisiatif dari beberapa orang yang mengajak kembali ke Sembalun sekaligus mencari leluhurnya, kata Mertawi, Ketua Lembaga Adat Sembalun Lawang yang juga Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur kepada antara ketujuh kepala keluarga itu. Kembali ke Sembalun dengan mendaki bukit sampai ke Bukit Nanggi. Dalam perjalanan itu mereka menghadapi derasnya sungai hingga tidak bisa menyeberang dan terus menyusuri tepi sungai. Akhirnya mereka tiba di kaki Bukit Selong. Karena tidak bisa juga menyeberang, mereka pun beristirahat di satu tempat yang kemudian merasa nyaman dan dibuatkan dangau atau tempat tinggal sementara dan selanjutnya menetap di situ. Jumlah bangunan sebanyak 7 rumah yang saat ini menjadi desa adat Belek. Tetapi dalam perjalanan waktu beranak pinak, tetapi setiap ada keinginan membangun rumah yang baru selalu ada musibah yang mereka alami, misalnya anaknya meninggal pokoknya tidak bisa berkembang biak. Termasuk membangun fondasi rumah ada musibah, katanya. Mereka berkesimpulan di tempat itu tidak boleh ada bangunan tambahan selain bangunan yang sudah ada dan kemudian mereka berpikir untuk mengembangkan ke lokasi yang lebih luas di tempat lain. Pada waktu yang disepakati mereka bergerak ke arah barat, lagi-lagi dihadang kali yang sangat deras dan dalam. Lalu mereka bergerak ke arah selatan, menyusuri kali itu. Sampailah di bawah Bukit Majapahit. Disitulah mereka bertemu dengan 2 orang asing, namanya Raden Arya Pati dan Raden Arya Mangunjaya. Mereka yang berdua itu mengaku dari kerajaan Majapahit. Datu Majapahit dikenal bagi kita adalah punggawa Majapahit. Tetapi 2 orang ini bukan sembarang memiliki kesaktian yang luar biasa, bisa hadir dengan cara gaib, katanya. Kedua orang itu
menawarkan untuk membantu mencari tempat baru tersebut dan bergerak ke arah selatan mencari lokasi yang layak untuk diseberangi. Mereka sampai di satu titik yang paling sempit. Lalu kemudian mereka berusaha membuat jembatan sederhana. Saling dukung, saling pegang sampai mereka menyeberang. Saling membantu itu diabadikan jadi nama Loko Sangkabira, atau tempat saling membantu dengan ikhlas atau dikenal dengan gotong royong, katanya. Hingga akhirnya menamai tempat baru untuk dihuni itu, yakni Sembalun, yang merupakan gabungan dari kata sembah atau menyembah, sedangkan Wulun berarti penguasa atau raja atau pimpinan, sehingga diartikan dari kata tunduk kepada Yang Maha Kuasa. Sungai itu pun sampai sekarang dikenal oleh masyarakat sebagai Sungai Majapahit, sedangkan Bukit Majapahit dikenal sebagai tempat tapak kaki para punggawa Kerajaan Majapahit yang sekarang ini. Di bawah kaki bukit tersebut saat ini, terpampang tulisan, "Selamat datang di Wisata Budaya Petilasan Majapahit." Petilasan Majapahit konon adalah tempat bersemedi orang-orang sakti dari Majapahit, yang sudah ada sebelum desa Sembalun berdiri. Tempat ini adalah bekas petilasan Raden Arya Pati dan Raden Arya Mangunjaya. Pertama kali warga menemukan kedua Raden Majapahit itu saat periode Sembalun kedua atau sekitar 600 hingga 700 tahun yang lalu. Sementara menurut Dr. Alphonse van der Kraan dalam bukunya, Lombok, Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870 hingga 1940. Meski tidak ada petunjuk meyakinkan bahwa pernah ada kekuasaan Jawa di Lombok, namun Lombok disebut dalam Nagara Kertagama sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit. Kitab Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca menyebut kata Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Van der Kraan. Dr. Ergoris dalam penelitiannya tentang penduduk lembah Sembalun menyatakan bahwa penduduk lembah ini percaya mereka adalah keturunan Jawa Hindu dan percaya bahwa seorang kerabat saudara laki-laki dari Majapahit dikubur dekat desa Sembalun. Pengaruh ini ditemukan terutama dalam berbagai bentuk kesenian, seperti musik dan tari dan juga dalam bahasa. Terutama nama-nama tokoh-tokoh dalam mitologi dan benda-benda keramat. Buku Bunga Rampai kutipan naskah lama dan aspek pengetahuannya Museum Negeri Nusa Tenggara Barat menyebutkan bahwa antara abad 11 dan 16 ada penaklukan Kerajaan Selaparang dan Dompu oleh ekspedisi Kerajaan Majapahit pimpinan Empu Nala pada 1357 Masehi. Setelah Kerajaan Selaparang ditaklukkan, Gajah Mada datang ke Lombok yang saat itu dikenal dengan nama Selapawis. Kedatangan Mahapatih Gajah Mada tersebut ditulis dalam memori yang disebut Bencangah Punan. Menurut sebuah prasasti tembaga di Desa Menggala, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Satria Lumendung Sari dari Waringin Sungsang di Majapahit datang bersama Mahapatih Gajah Mada.